Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Nah, di kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang pinjaman KUR BNI tahun 2024 ini. Apakah betul hanya maksimal 50 juta? Simak terus pemaparan saya. Nah teman-teman, untuk teman-teman bisa mengajukan pinjaman KUR, khususnya kredit usaha rakyat mikro tahun 2024, ini teman-teman tidak hanya bisa berpikir bahwa KUR ini hanya dilabelkan pada Bank BRI saja. Salah ya teman-teman, tidak seperti itu. Ya, jadi teman-teman, KUR Bank BRI itu hanya salah satu lembaga penyalur saja. Ada banyak sekali lembaga penyalur keuangan yang menyalurkan KUR mikro tahun 2024. Nah, di kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang pinjaman KUR BNI tahun 2024. Nah, ternyata di BNI bisa loh teman-teman mengajukan pinjaman KUR khususnya ya. Jadi tidak perlu takut untuk teman-teman itu ditolak di bank sebelah. Tapi teman-teman bisa diajukan di bank BNI agar teman-teman bisa menambah modal kerja atau modal usaha bagi teman-teman yang mungkin sedang memulai usaha, merintis usaha dari segini menjadi segini. Mantul banget. Baik teman-teman, untuk teman-teman bisa mengajukan pinjaman KUR BNI tahun 2024 ini, di sini saya membahas KUR mikro ya teman-teman ya, KUR mikro. Jadi KUR mikro di Bank BNI ini minimal pengajuannya 10 juta dan maksimal 50 juta. Nah, gampang banget ya teman-teman. Gampang gimana? Ya jadi teman-teman untuk syarat dan ketentuannya ini masih sama ya teman-teman ya. Untuk semua pengajuan KUR ini disamakan dengan pemerintah. Jadi pemerintah ini menganggap pengajuan KUR mikro untuk masyarakat kecil dan menengah, UMKM kecil dan menengah, itu syaratnya sama saja, dipukul rata. Tidak Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI, mungkin bank daerah, dan bank swasta lainnya, bahkan mungkin koperasi atau BPR. Syaratnya sama teman-teman. Tapi di Bank BNI ini ada beberapa klasifikasi untuk teman-teman bisa mengajukan pinjaman KUR BNI tahun 2024. Nah, syarat pertama dan yang paling utama adalah mungkin lebih gampang ya teman-teman ya mengajukan pinjaman KUR BNI daripada bank sebelah yang tadi saya sebutkan di awal pembahasan. Jadi di Bank BNI ini memudahkan sekali ya, karena kesempatannya lebih besar untuk kuotanya dibanding Bank BRI. Kalau Bank BRI itu kan kuotanya mungkin tiap unit berbeda. Kalau BNI itu kan cabang besar ya teman-teman ya. Dari penukaran uang saja udah berbeda, penukaran uang baru lebaran kemarin, BNI lebih banyak daripada BRI. Nah, untuk pengajuan pinjaman KUR BNI tahun 2024, syarat yang pertama dan yang utama adalah teman-teman itu sama, wajib minimal berusia 21 tahun atau belum berusia 21 tahun tapi sudah menikah. Terkadang kan kalau orang-orang hidup di suatu daerah ada juga yang belum berusia 21 tahun sudah menikah. Nah, itu boleh teman-teman untuk bisa mengajukan pinjaman KUR BNI tahun 2024. Nanti syaratnya tinggal melampirkan KTP teman-teman dan juga KTP pasangan kalau sudah menikah tapi belum berusia 21 tahun. Kok bisa belum menikah tapi sudah berusia 21 tahun masuk ke syarat pinjaman KUR BNI tahun 2024? Sebab dianggap kalau orang sudah menikah itu sudah cakap hukum ya teman-teman ya. Saya garis bawahi cakap hukum, sehingga bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk dan sudah memiliki keputusan sendiri dalam kehidupannya. Oke, kemudian setelah itu kalau teman-teman sudah berusia 21 tahun tapi belum menikah, silakan teman-teman melampirkan surat keterangan belum menikah dari balai desa atau kelurahan setempat. Ya, ada dua pilihan. Balai desa kalau kotanya itu masih kecil, kalau kelurahan itu biasanya agak besar sedikit ya. Kemudian nanti silakan teman-teman selain melampirkan surat keterangan belum menikah, KTP teman-teman. Nah, nanti dibarengi dengan KK. Nah, kakak untuk teman-teman yang sudah menikah harus satu kakak, tidak boleh berpencar. Kadang sebagian gini,
Nah, ada sudah yang menikah tapi masih tinggal bersama orang tua, sebaiknya kakaknya dijadikan satu dulu untuk teman-teman sebelum pinjam KUR BNI tahun 2024. Sebab nanti petugas atau marketingnya itu akan bisa dengan mudah memverifikasi keberadaan teman-teman lewat kakaknya. Kalau kakaknya dua, nanti verifikasinya 2 tempat atau 2 rumah. Bisa juga 2 desa atau juga 2 provinsi kalau teman-teman itu pasangannya beda provinsi. Jadi kan sulit dan ribet nih teman-teman. Jadi sebaiknya kalau sudah menikah, kakaknya jadikan satu aja. Kemudian kalau teman-teman itu belum menikah, otomatis kakaknya kan masih ikut orang tua. Atau mungkin kalau sudah memiliki rumah sendiri, kakaknya sudah berdiri sendiri, why not? Tidak masalah. Silahkan lampirkan kakak sendiri kalau sudah tinggal sendiri. Atau kakak dengan orang tua kalau teman-teman memang masih hidup dan tinggal bersama kedua orang tua. Nanti akan survei ke situ soalnya teman-teman. Baik, setelah itu nanti teman-teman harus memiliki usaha minimal berjalan 6 bulan ya teman-teman ya. Jadi usahanya ini minimal berjalan 6 bulan. Sama saja seperti bank sebelah nih teman-teman. Teman-teman itu wajib sudah memiliki usaha minimal 6 bulan dibuktikan dengan surat keterangan usaha dan juga atau SIUP atau OSS. Kalau sekarang ini kelurahan sudah mulai pada modernnya teman-teman ya, mereka biasanya membantu membuatkan SKU atau surat keterangan usaha ini dengan OSS. OSS ini pembuatan SKU secara online atau digital. Jadi tidak perlu diperbarui setiap 6 bulan sekali. Karena kalau teman-teman bikin SKU, kalau misalnya nanti mau pengajuan 1 tahun kemudian dilunasi, nanti mau maju lagi, SKU-nya tidak berlaku teman-teman. Karena SKU ini berjalan 6 bulan. Jadi teman-teman harus memperbarui lagi. Tapi kalau OSS ini berjalan panjang teman-teman. Teman-teman kalau misalnya pinjam kurs setahun, tahun berikutnya akan mengajukan pakai OSS yang sama, dengan usaha yang sama, dan mungkin usahanya masih berjalan, itu bisa teman-teman. Tidak perlu diperbarui untuk SKU-nya ya. Kemudian teman-teman, syarat yang berikutnya adalah teman-teman tidak diwajibkan memiliki NPWP. Nah, tidak diwajibkan memiliki NPWP, tapi ada juga pihak BNI yang petugasnya ini mewajibkan untuk teman-teman sebagai pengaju pinjaman KUR BNI tahun 2024 ini mengajukan NPWP, tapi tidak banyak teman-teman ya, hanya sedikit sekali, kecuali teman-teman mengajukan di atas 50 juta. Karena KUR Mikro Bank BNI untuk pinjaman KUR Mikro Bank BNI tahun 2024 ini tadi di awal sudah saya jelaskan antara 10 sampai 50 juta itu sudah paling maksimal, jadi tidak memerlukan NPWP. Kalau di atas 50 juta baru teman-teman itu harus melampirkan NPWP ya, NPWP dari teman-teman ataupun NPWP dari badan usaha teman-teman, itu biasanya seperti itu. Nah kemudian catatan yang paling utama adalah teman-teman ini harus memiliki riwayat kolektibilitas atau BI checking itu lancar. Nah, agak susah nih teman-teman ya. Kalau sudah punya pinjolnya ini tidak lancar atau pernah menunggak, nah siap-siap saja maka pengajuan pinjaman KUR BNI tahun 2024-nya ini akan di stop atau tidak akan dilanjutkan untuk proses pengajuannya. Kenapa? Karena nanti pihak marketing atau marketing dari pihak BNI itu nanti akan narik data dulu. Narik data, BI checking, baik KTP dari KTP teman-teman atau KTP pasangan. Apakah pernah punya silsilah pinjaman atau pinjol ini tidak lancar ataupun lancar, itu nanti akan menjadi klausula utama untuk bisa diputuskan apakah teman-teman ini bisa melanjutkan pinjaman KUR BNI tahun 2024. Kalau lancar maka why not, langsung saja prosesnya akan berjalan dengan mudah dan sangat lancar banget biasanya teman-teman ya. Teman-teman tidak perlu ragu lagi. Yang penting kolektibilitas teman-teman ini lancar. Syarat yang terakhir adalah jadi teman-teman itu tidak boleh memiliki fasilitas pinjaman KUR atau sejenisnya, modal kerja ya teman-teman ya, itu di bank atau lembaga keuangan lainnya ya. Jadi harus, kalau misalnya teman-teman mau mengajukan di Bank BNI, pinjaman KUR di Bank BNI, maka teman-teman ya di bank sebelumnya itu harus tidak ada. Jadi kalau teman-teman punya pinjaman di Bank Mandiri, KUR Bank Mandiri, teman-teman mau mengajukan KUR BNI pasti
tetot akan ditolak teman-teman. Jadi tidak bisa teman-teman. Meskipun itu juga pasangan teman-teman juga akan dinilai lewat BI checking tadi. Jadi tidak bisa double pinjaman untuk fasilitas KUR karena ini aturan dari pemerintah. Baik teman-teman, mungkin itu saja materi dari saya tentang bagaimana sih cara mengajukan pinjaman KUR BNI tahun 2024 yang mungkin agak sedikit lebih kompetitif ya teman-teman, karena kuotanya mungkin agak sedikit banyak karena biasanya orang-orang berfokus KUR pada Bank BNI saja. Semoga pengajuan teman-teman ini bisa diterima dengan mudah lewat Bank BNI, yakni KUR pinjaman Bank BNI, dan usahanya semakin besar dan lancar. Saya doakan ya, amin. Baik, terima kasih. Begitu saja informasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat dan tetap semangat.